Ine sama Bu Endang berangkat ke sekolah dengan boncengan berdua. Ine yang nyetir, Bu Endang di belakang. Nyeng gitu, pergi ke sekolah. Nah, di perjalanan kayak biasa Ine sama Bu Endang masih ngobrol juga, masih ketawa-ketawa juga. Sampai akhirnya pas di tengah jalan, Ine nih baru sadar kalau bensinnya mau habis. Ine ngajak lah Bu Endang untuk mampir bentar ke pom bensin. Nah di situ waktu dia nyampe pom bensin, Bu Ine nih sempat mau ngebayarin bensinnya Ine. Tapi Ine langsung, udah Bu, nggak usah Bu, makasih banyak mah, udah biar Ine aja yang bayar, kata gitu. Nah, udah nih, udah isi bensin penuh, mereka lanjutlah lagi menuju ke sekolah. Ngeng lagi. Ingat bagian itu ya. Nah, sesampainya di sekolah, suasana sekolah sepi, Ini kan juga bukan hal yang aneh karena ya tadi di hari itu semua murid sama guru punya agenda masing-masing. Murid kelas 1 jadi peserta baksos, murid kelas 2 jadi panitia, murid kelas 3 lagi minggu tenang persiapan UN, dan beberapa guru lagi ikut ke lokasi baksos sebagai pendamping. Tapi meskipun sekolah itu lagi sepi, biasanya di pos depan ini tetap ada satpam yang berjaga. Cuman pas mereka nyampe, satpam tuh nggak ada, entah lagi pergi mana, mungkin lagi ke toilet mungkin. Nah, akhirnya udah Ine sama Bu Endang pun langsung masuklah ke sekolah dan menuju ke area lobi untuk nunggu Pak Slamet. Kan Pak Slamet yang nanti mau ngantar mereka ke lokasi baksos ya kan. Tunggu Pak Slamet di situ. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Pak Slamet ini belum datang-datang juga. Si Ine nanya lah ke Bu Endang, Pak Slamet datang jam berapa mah? Kata gitu. Katanya sih sebentar lagi. Mungkin Pak Slamet masih di jalan kali ya. Udah yuk kita tunggu Pak Slamet di ruangan Mama aja, di lobi panas, kata Bu Endang. Nah, ruangan Mama ini ya maksudnya ruang kepala sekolah nih kan, Pak. Dan biasanya kalau misalnya sekolah lagi libur atau lagi sepi, ya, semua ruangan, apalagi ruangan Capsek itu pasti dikunci, dan semua kunci itu disimpan sama tukang kebun sekolah namanya Pak Tris. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam ruangan pasti harus ambil kunci dulu di Pak Tris nih. Pak Tris tinggal di sana memang. Ini nanya lagi ke Bu Endang, Mama udah minta kunci ke Pak Tris kah? Kata kayak gitu. Bu Endang jawab, udah, ikut aja, kata gitu kan. Nah, ini pun ikutlah berjalan mengikuti Bu Endang menuju ke ruangan Capsek. Sesampainya di sana, Bu Endang langsung buka pintu ruangan, tanpa pakai kunci. Dan ternyata memang nggak dikunci. Heran lah di situ Ine kan, loh kok tumben nggak dikunci? Ini jangan-jangan Pak Tris kelewat kali ini, yang nggak ngunci ruangan Capsek mungkin, kata si Ine dalam hati kan. Cuman berbeda dari Ine yang kelihatan heran, anehnya di situ Bu Endang ini bersikap biasa aja. Padahal ini kan ruangannya dia kan, otomatis pasti banyak barang-barang penting milik Bu Endang di dalam sana. Ini kok nggak dikunci pintu ini? Kalau misalnya ada maling masuk kayak gimana? Harusnya Bu Endang juga ikutan panik nih pas tahu ruangannya nggak dikunci. Tapi kok kenapa Bu Endang ini malah kelihatan tenang-tenang aja ya gitu. Sikap Bu Endang ini sempat bikin si Ine nih ngerasa janggal. Tapi di situ Ine mikir, oh mungkin tadi sebelum kami datang Mama udah duluan ngubungin Pak Tris kali ya buat minta tolong dibukain dulu nih ruangannya, pikir Ine kayak gitu. Dah lah, akhirnya udah Ine pun tetap dia berjalan masuk ke ruangan Capsek mengikuti Bu Endang yang berjalan di depan dia. Jalan saat masuk. Pas mereka sampai di dalam ruangan Capsek, Ine lagi-lagi melihat sikap Bu Endang yang makin aneh. Di situ Bu Endang nih langsung senyum-senyum sendiri gitu loh, Dari ekspresi wajahnya kelihatan jelas kalau Bu Endang ini macam lagi happy kali. Bu Endang bahkan terlihat sedang menyentuh satu persatu barang yang ada di sana dengan kedua matanya yang berkaca-kaca, macam orang mau nangis gegar terharu, Nggak kayak gitu dipegang semua sama dia. Apa nggak ngebatin sih Ine ini kenapa nih Mama kok kelihatan macam orang yang udah lama nggak masuk ke sini? Ini kan ruangan kerjanya sendiri dan setiap hari pun Mama pasti kan masuk ke sini. Harusnya Mama biasa aja lah, ini ngapa Mama kayak masih dipegang-pegang, dilihat-lihatnya apa semua piala-piala dia pegang semuanya gitu kan. Ini waktu itu mencoba memendam perasaan janggalnya itu, sambil dia terus memperhatikan gerak-gerik dari Bu Endang. Sampai akhirnya pas Bu Endang ini duduk di meja utama kepala sekolah, disitulah Ine melihat sesuatu yang langsung bikin dia kerasa ketampar, Kalau misalnya kalian ingat, biasanya kan di setiap meja guru itu kan ada papan kecil, papan kayu yang memuat nama dari guru yang menempati meja itu kan. Tahu kalian diukir-ukir sekarang tuh. Begitu juga dengan meja kepala sekolah. Di atas meja Capsek ini pasti ada namanya, gitu kan. Nama si kepala sekolah. Dan waktu Ine ngelihat papan nama di atas mejanya Bu Endang, betapa kagetnya dia pas tahu kalau nama yang tertulis di situ bukan Endang, bukan, melainkan Capsek baru yang bernama Joko. Di momen ini, astagfirullahaladzim, Ine baru ingat kalau kepala sekolahnya memang sudah diganti. Bukan Bu Endang lagi. Pak Joko mengganti Bu Endang sebagai Capsek karena Bu Endang udah meninggal dari 2014 kemarin. Udah meninggal. Tahan dulu, tahan.
bukan. Nanti ku lanjutkan dulu ceritanya. Tapi yang jelas, Bu Endang ini, Wak, dulu menjabat sebagai kepala sekolah di sana. Terus Bu Endang didiagnosis mengidap kanker payudara. Bu Endang harus menjalani berbagai rangkaian pengobatan dan lain sebagainya. Dan sebagai orang yang sangat dekat sama Bu Endang, Ine ini selalu setia mendampingi Bu Endang berobat. Wah, bahkan Ine juga beberapa kali nemenin Bu Endang untuk kemoterapi. Tapi sayangnya makin hari kondisi Bu Endang ini makin parah. Sampai di akhir tahun 2014 Bu Endang menghembuskan nafasnya terakhir. Bu Endang meninggal dunia. Kematian Bu Endang ini, Wak, membuat Ine ngerasa seterpuruk-puruk itu. Bahkan meski udah lewat berbulan-bulan sejak Bu Endang ini meninggal, Wak, Ine ini masih sering ngerasa sedih kali, Wak. Dan juga sebenarnya ini adalah alasan utama kenapa Ine nggak mau berangkat baksos. Karena dulu pas Bu Endang ini masih hidup, Wak, Bu Endang ini selalu semangat juga menghadiri acara baksos itu. Ine pun jadi antusias datang ke acara baksos gara-gara Bu Endang sesemangat itu. Dan Bu Endang juga datang ke sana. Dan setelah Bu Endang berpulang, Wak, di tahun 2015 inilah yang menjadi tahun pertama diadakan baksos tanpa kehadiran beliau. Itulah kenapa Ine nih jadi nggak semangat lagi, Wak, untuk datang ke baksos. Kalau Ine tetap makin datang, dia ini takut dia akan semakin teringat sama sosoknya Bu Endang yang udah pergi itu. Jadi Ine tuh takut sedih lagi. Itu alasannya sebenarnya, Wak. Nah, tadi pagi, Wak, pas Bu Endang datang ke rumahnya Ine dengan ngendarain mobil itu, di situ Ine tuh betul-betul macam dibuat lupa tuh loh. Dibuat lupa kalau Bu Endang tuh sebenarnya udah meninggal. Ine waktu ngeliat dia biasa aja. Oke, Bu Endang tuh datang. Dia masih ngerasa Bu Endang masih hidup, dan itulah dia, mereka sempat ngobrol, sempat kemana-mana, ya Allah kayak gitu, Wak. Sampai akhirnya pas mereka masuk ke ruangan Capsek, barulah di situ titik si Ine ini ingat kalau memang Bu Endang udah nggak ada. Balik lagi ke kejadian di ruangan Capsek itu, Wak. Di momen ketika Ine ini sadar kalau Bu Endang sebenarnya udah nggak ada, di situ posisinya, Wak, sosok Bu Endang itu masih ada depan dia. Waktu dia, Bu Endang udah meninggal, masih ada, masih nggak hilang, nggak apa, masih di situ. Dia malah duduk di meja Capsek, diam, tersenyum menatap Ine. Ine yang ada di situ cuma lemas badannya, shock, dia bergetar ketakutan, Wak. Saking takutnya nggak bisa dia ngeluarin kata satu patah kata apapun, nggak bisa. Nengok Ine yang lagi ketakutan, ya tadilah Bu Endang cuma diam, dia tersenyum, terus dia ngomong, Wak, nggak apa-apa ya Ine, jangan takut, kata gitu. Astagfirullahaladzim, dengar ucapan Bu Endang, wah, astagfirullahaladzim, kata Ine. Kan detik itu juga Ine langsung keluar, berlari deh dari ruang Capsek. Wah, berlari sekencang mungkin tanpa memperhatikan jalan, sampai akhirnya dia nggak sengaja nabrak Pak Satpam. Pak Satpam rupanya berkeluar dari kamar mandi, Wak. Nah, nengok Ine yang lari ngos-ngosan, wajahnya pucat gitu, nanya lah Pak Satpam, Bu Ine kenapa? Kok lari-lari kayak gitu? Kenapa, Bu? Ada maling nggak gitu? Saking shocknya waktu itu, Wak, Ine tuh masih nggak bisa. Dia gitu, dia nggak bisa ngejelasin apapun. Akhirnya situ Satpam pun ngajak Ine untuk ke ruangannya Pak Tris, tukang kebun sekolah tuh loh, Wak, yang juga megang kunci-kunci semua ruangan di sekolah tuh, Wak. Kebetulan waktu itu lagi ada istrinya Pak Tris, Wak. Ine udah lagi ngos-ngosan itu, istrinya sigap lah, langsung dirangkulnya Ine, berusaha untuk menenangkan Ine. Mbak, kenapa? Masih kayak gitu juga Ine, Wak. Nah, karena di situ Ine nih masih kelihatan panik kali, dia juga waktu ditanya kenapa dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa diajak ngomong sama sekali, Wak. Akhirnya Pak Tris, si tukang kebun ini, ngubungin lah suaminya Ine. Dia bilang, halo Pak, ini kami nggak sengaja ketemu Bu Ine di sekolah. Bu Ine kelihatan pucat kali Pak, terus ketakutan, tapi saya nggak tahu kenapa. Soalnya Bu Ine diam aja, ditanya kayak ini dia masih linglung Pak. Tolong Bapak segera datang ke sini Pak ya, kami takut Bu Ine kenapa-napa, kata Pak Tris kayak gitu. Nah, dengar laporan itu suaminya juga ikutan panik lah kan. Dia izin lah itu untuk pulang kerja lebih awal dan menjemput Ine yang masih berada di sekolah. Lalu udah dijemput sama suaminya, baru suaminya bawa dia balik ke rumah nih, Wak. Sesampainya di rumah, barulah Ine kayak ngerasa lebih tenang kayak gitu. Ditanya kenapa yang gitu. Dia masih shock gitu mungkin kan, Wak. Nah, udah nih waktu balik udah agak lebih tenang lah ini Ine. Barulah di situ Ine menceritakan semua kejadian menyeramkan yang